Shalom, kita bertemu dalam Tanya Jawab Alkitab GPBSI, acara yang memperluas wawasan iman dan meneguhkan iman dalam Yesus Kristus. Saudara, kita sedang membahas top 10 topik terfavorit Tanya Jawab Alkitab GPBSI. Sebelum kita masuk ke topik yang ke-6, silakan subscribe, like, dan share. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Ketika pembahasan sedang berlangsung, saudara bisa menuliskan tanggapan saudara di bagian komentar. Baik, saudara, apakah topik terfavorit nomor 6 itu? Itu adalah mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Bersama saya, Evangelis Diarta. Shalom. Shalom, Pendeta Yudi. Topik persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Nah, ini juga menjadi salah satu topik yang sulit dipahami sebenarnya ya. Ya, jika kita baca kitab Injil, Yesus banyak sebut tentang mamon ini kan. Khususnya firman yang paling sering kita dengar, manusia tidak bisa mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon. Seolah-olah mamon itu seperti sosok yang ada gitu. Atau bagaimana? Itu sebabnya jika jemaat kudus tidak menyadari firman dengan tepat mengenai mamon yang tidak jujur itu maksudnya apa, nah ini seolah-olah bisa dimaknai, oh boleh berbuat curang kayaknya ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kisah sebelumnya, ini kan sebenarnya tentang bendahara yang tidak jujur. Ya, makanya mudah sekali untuk terpikir seperti itu ya. Kalau kita hanya lihat kalimatnya aja. Artinya, apakah boleh curang? Boleh tidak jujur? Tapi ketika kita lihat konteks firman ini, Yesus sedang berbicara mengenai kerajaan Allah. Kalau kita lihat ayat berikutnya. Jadi tidak mungkin artinya semata-mata boleh bohong, boleh curang untuk kerajaan Allah. Karena tidak cocok kan tentu dengan firman Yesus yang lainnya. Baik, Evangelis Diarta dan saudara sekalian, mari kita saksikan cuplikan pembahasannya oleh Pendeta Yun Duhi. Apa itu mamon yang tidak jujur? Apakah di uangnya ada tulisannya tidak jujur begitu? Nah, tentu nggak seperti itu. Ya, di dunia ini orang-orang terus-terusan cari uang tanpa istirahat. Dan orang-orang berpikir, oh uang yang kudapatkan ini, ya ini milikku. Alkitab katakan bahwa orang-orang yang pikir begitu, itu orang apa? Orang bodoh. Karena lewat kasih karunia Allah lah, kita bisa ada seperti kita sekarang ini. Kita seperti ini. Jadi, tidak ada yang namanya milikku. Tidak ada yang benar-benar punya kita sendiri. Hagai, coba baca, Hagai 2 ayat 8. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jika kita percaya pada Allah orang hidup, maka harus punya gagasan apa? Kita haruslah punya gagasan bahwa diri kita bukanlah tuan atas materi, atas harta, melainkan hanya pengurus saja. Matius 6 ayat 21, coba buka. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kemudian Lukas 12 ayat 21 juga. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ya, maka kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Ya, itu karena orang-orang bukannya menjadi pengurus harta atau mamon, tetapi malah menjadi apa? Budak dari harta. Nah, nyatanya begitu. Ya. Bahkan tubuh kita sendiri pun sebenarnya bukanlah milik diri kita, tetapi milik Allah. Nah, jadi sosok yang dapat mengambil nyawa kita pun juga adalah Allah. Nah, jadi materi atau harta itu hanyalah alat, hanya alat saja. Namun seringkali orang-orang malah menjadi budak materi. Ketika menjadi budak materi harta, maka harta itulah mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak jujur, terjemahan lainnya harta sekuler. Kemudian, kenapa disebut mamon yang tidak jujur? Karena orang-orang hidup dengan salah paham. Orang-orang pikir itu adalah miliknya sendiri. Harta, waktu, kesehatan,
pengetahuan, atau segala hal yang kita miliki bukanlah milik kita sebenarnya. Coba buka Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita tidak layak untuk menerima semua itu, tetapi Allah tetap percayakan itu semua kepada kita. Amin. 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 Masalahnya, kita memakainya seolah-olah itu milik diri kita sendiri. Makanya itu menjadi mamon yang tidak jujur. Intinya begini, meskipun itu materi yang sama, tetapi bisa jadi berbeda sesuai dengan sudut pandang kita. Itu bisa menjadi mamon yang tidak jujur atau mamon yang benar. Ketika kita percaya pada Allah yang orang hidup, kita akan memiliki sudut pandang yang benar tentang harta, gagasan sebagai pengurus atau bendahara. Nah, setelah kejatuhan Adam, Allah berkata, karena engkau adalah debu tanah, engkau akan kembali ke debu tanah. Ya kan? Sesuai pernyataan ini, manusia akan kembali ke debu tanah. Nah, kita manusia datang dengan tangan kosong ke dunia ini, dan pergi pun akan dengan tangan kosong. Jadi kita harus tahu bahwa hidup manusia itu tidaklah bergantung pada kekayaannya. Saudara sekalian dan Evangelis Diarta, jadi jelas apa yang dimaksud dengan tidak jujur di sini, yaitu karena manusia tertipu oleh mamon itu. Jadi diperlukan sebuah kesadaran dari orang yang percaya, yaitu sangat mudah untuk kita berpikir bahwa materi itu milik kita sendiri. Ya, sangat wajar berpikir seperti itu. Apalagi udah capek-capek kerja untuk mendapatkan itu. Kerja Senin sampai Sabtu, tenaga habis, otak juga terkuras untuk pikirkan pekerjaannya atau bisnisnya. Lalu dapat hasilnya, maka akan pikir, itu adalah hasil jeripayahku. Dan pasti akan mau pakai untuk apa yang aku inginkan. Ya, tapi satu hal yang mungkin kita perlu ingat, manusia tidak boleh lupakan apa yang Alkitab katakan, bahwa Tuhan memberi kekuatan untuk beroleh kekayaan. Ya. Jadi kalau kita ingat lagi, kita bisa sehat, ya, kita tidak kecelakaan, bisa terus bekerja. Semua yang diperoleh dan yang dimiliki itu karena kasih karunia Tuhan. Ya. Dan pertanyaan menarik berikutnya, Pendeta Yudi. Siapa sahabat yang dimaksud di Lukas 16 ayat 9 ini? Firman ini membuat kita berpikir, apakah ini mengajarkan kepada kita bahwa koneksi itu penting? Apalagi di zaman sekarang kan koneksi serba penting ya. Sepertinya segala urusan akan lancar kalau ada koneksi, ada orang dalam. Mudah bagi kita untuk berpikir seperti itu. Jadi kita akan saksikan bersama-sama cuplikannya. Mari, saudara. Tadi pendeta sudah jelaskan bahwa mamon yang tidak jujur berbicara tentang harta yang memperbudak manusia. Dan ada banyak orang yang berpikir bahwa mereka akan memiliki harta itu selamanya. Nah, pendeta, lebih lanjut lagi tentang mamon yang tidak jujur ini, Yesus berkata bahwa ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur ini. Nah, siapa yang dimaksud dengan sahabat di sini, pendeta? Ada satu sahabat yang akan menuntun kita ke tempat kediaman yang kekal. Siapakah dia? Siapa itu? Yesus. Amin. Yesus. Amin. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Ya. Jadi maksudnya dengan materi yang fana, yang ujung-ujungnya akan hilang lenyap, kita disuruh apain? Melakukan pekerjaan yang baik. Cuman kalau kita berikan hartanya dengan tidak ikhlas, dengan terpaksa, itu menjadi hal yang bodoh. Ketika kita berikannya dengan ikhlas, dengan inisiatif, barulah itu menjadi pekerjaan yang baik. Meskipun hanya sedikit yang bisa kita berikan. Nah, jadi Yesus sedang berkata seperti ini, hei, kalian yang telah melupakan Allah, harta kalian semua adalah mamon yang tidak jujur. Kamu lupa gereja kan? Gara-gara uang. Kamu sibuk ini itu karena uang dan lupa firman kan? Ayo, dengan uang itu ikatlah persahabatan. Jalinlah persahabatan denganku. Jadi maksudnya, jangan menaruh harapan hanya pada harta yang tidak pasti. Coba baca.
1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi kita disuruh untuk menjalin persahabatan dengan Yesus yang adalah sahabat yang sejati, dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Dan akhirnya itu akan membawa kita ke kediaman yang kekal. Ya, Pendeta Yudi, Lukas 16 ayat 9 ini memang harus kita perhatikan ya. Ayatnya dengan lebih teliti sehingga nggak salah paham. Yesus berfirman bukannya, ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur, dengan mamonnya. Melainkan Yesus berfirman, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya, kalau kita tidak teliti, nantinya bisa salah paham ya. Bisa-bisa menggunakan kesalahpahaman diri untuk membenarkan diri sendiri yang memang cinta uang. Oh, boleh kok, firman bilang, boleh bersahabat dengan mamon. Jadi, Evangelis Zarta, apa contoh praktis mengenai nasihat Yesus ini? Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Saya pikir contoh praktisnya mungkin perihal kita memberikan persembahan. Yaitu uang yang tadinya kita pikir, oh untuk semuanya untuk kepentingan diriku. Oh aku harus investasikan, harus aku tabung, karena itulah yang menjamin kehidupanku di masa depan. Itu artinya mamon yang tidak jujur kan, yang membohongi kita. Itu kita persembahkan. Nah memang tentu masih nabung juga, tapi tidak seutama sebelumnya. Karena kita berikan persembahan terlebih dahulu, kita sadar, oh sejatinya yang menjaga kehidupan kita adalah Tuhan, sahabat sejati kita. Nah saya pikir itulah satu contoh menggunakan mamon yang tidak jujur untuk mengikat hubungan dengan sahabat kita yang sejati, Tuhan kita. Amin. Evangelis Zarta, kita akan saksikan cuplikan nasihat yang disampaikan oleh Pendeta Yun mengenai topik ini. Ya. Silakan. Orang-orang berkata, oh aku kaya, oh aku miskin, aku sehat, aku sukses, atau aku gagal. Tapi ini semua hanyalah proses yang sia-sia saja. Cobalah saudara renungkan masa lalu saudara. Kita hidup dengan terlalu banyak memakai hati kita untuk apa? Untuk dunia yang akan berlalu begitu saja. Dan bukankah kita terlalu meremehkan hal-hal yang pasti akan datang? Jika kehidupan kita terus begitu ke depannya pun, maka kita adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena saat ini pun akhir itu sedang datang terus. Akhir zaman sedang datang. Kita sedang hidup dalam kurun waktu yang mana akhirnya itu sudah ditentukan. Nah, di balik akhir itu ada hakim yang benar sedang berdiri. Suatu kuasa dunia, sawah dan ladang yang diwarisi oleh nenek moyang kita, miliaran atau triliun harta. Meskipun kita memiliki hal-hal seperti itu pun, kita tidak bisa memilikinya untuk selama-lamanya. Kita haruslah memiliki sudut pandang kepemilikan yang benar dan menjadi pengurus-pengurus yang baik atas materi. Nah, inilah pengajaran yang diberikan oleh Lukas 16 ayat 9 ini. Dibandingkan kaya secara materi, semoga kita semua menjadi orang-orang kaya akan kebenaran yang bisa dimiliki untuk selama-lamanya. Amin. Ini nasihat yang sangat berharga yang disampaikan bagi kita ya. Penting untuk menjaga hati kita tidak terpaut kepada harta dunia. Penting sekali untuk memiliki hikmat, untuk menggunakan segala sesuatu yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk pekerjaan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Evangelis Zarta. Saudara yang terkasih, demikianlah topik terfavorit nomor 6. Kiranya pembahasan ini bermanfaat untuk saudara semua. Apakah topik terfavorit nomor 5? Terus nantikan Top 10 Tanya Jawab Alkitab hanya di channel GPBSI Jakarta. Sampai bertemu kembali, Tuhan memberkati dan Shalom.